Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia di kajian Sabtu pagi di Karanganyar ini, di Masjid RSHI di daerah Bejen Karanganyar. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam kajian kita ini melanjutkan kajian kita Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, itu mengenal pribadi agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan beberapa catatan atas yang sempat kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa sedikit flashback bahwa pada kesempatan kemarin kita membahas tentang sifat atau momentum di mana Rasulullah SAW menangis. Itu yang kemarin kita bahas. Sebab dalam bab itu disebutkan bahwa ada beberapa kondisi di mana Rasulullah menangis saat sholat. Kemudian yang kedua ada saat beliau membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah saat beliau mengingat umatnya, itu juga beliau menangis. Ada juga saat beliau takziah, baik itu saat cerita tentang takziah keluarganya, ada yang meninggal dari keluarganya dan juga ada yang meninggal dari kalangan para sahabat. Pada kesempatan yang kemarin sempat kami singgung tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kemudian saya perhatian ulang apa yang telah saya sampaikan. Ada hal yang kurang ternyata tentang silsilah keluarga Nabi SAW. Itu ada yang kurang kemarin. Yaitu tentang cucunya terutama. Maka kesempatan pagi hari ini sedikit mengedit atau paling tidak meluruskan sedikit apa yang kurang kemarin saya sampaikan terkait dengan keluarga Nabi SAW. Yaitu tentang kemarin yang belum saya sebutkan kalau nggak salah dari putri-putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Itu baru saya sampaikan Hasan dan Husain, sementara ada yang Muhsin, ada juga Zainab bin Ummu Kulthum yang belum kami sebutkan itu. Jadi kemarin sudah saya sebutkan tentang Umamah, kemudian tentang Hasan dan Husain, tapi belum kami sebutkan terkait dengan dua putri yang lainnya, yaitu Zainab dan Ummu Kulthum yang putra dari atau putri-putri dari Fatimah radhiyallahu anha. Maka sedikit saya ulang di bab ini. Pertama bahwa itu sehingga bab ini sebelum kita masuk dalam lanjutan kajian Syama'il Muhammadiyah, sedikit menyinggung tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dan dikaruniai beberapa putra-putri. Ada 6 yang telah dilahirkan oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. 1 laki-laki lagi itu lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah inilah kemudian yang sampai saat ini keturunan Rasulullah SAW ada hingga saat ini. Nah, 2 itu adalah Abdullah dan Qasim. Qasim dan Abdullah itu meninggal waktu kecil semua. Kemudian dari 4 putri-putrinya ada yang menikah, semuanya menikah. Kemarin sempat kami singgung, kami saya ulang di sini. Yaitu Zainab menikah dengan Abul As. Yang Abu As itu sebenarnya juga sepupu sendiri, ponakan dari Khadijah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah sudah melihatnya, sudah tahu karakternya sejak kecilnya. Bagaimana Abu As seorang yang mulia, orang yang
santun, orang yang amanah. Kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya yaitu Zainab. Tapi Abul As berislamnya akhir. Saat Rasulullah menjadi nabi berdakwah di Makkah, Abul As tidak menerimanya. Tidak menerimanya meskipun secara harian akhlak harian baik, tetapi secara manusiawi sosial baik, tetapi Allah belum memberikan hidayah kepadanya sehingga dipisahkan, dan putrinya pun anak-anaknya mengikuti ibunya dibawa ke Madinah yaitu Umamah, sementara anak laki-lakinya yaitu yang lain yaitu ada Ali ibnu Abil As. Jadi Abul As dengan Zainab itu lahir dua, yaitu ada Ali ibnu Abil As meninggal waktu kecil, kemudian ada Umamah yang nanti sampai dewasa. Mereka dipisahkan, kemudian Zainab nantinya ikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Abul As sendiri saat perang Badar ikut perang Badar, tapi di barisannya Abu Jahal, dan berperang sampai tertawan. Singkat cerita bahwa Abul As kemudian ditebus dengan berlian, dengan kalung yang itu adalah dulunya milik Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menangis mengingat hal yang bagaimana sekian banyak kenangannya, kemudian bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya dibebaskan dengan tebusan. Setelah itu barulah Abul As masuk Islam dan kemudian menikah lagi dengan Zainab. Jadi Zainab setelah perceraiannya dengan Abul As tidak menikah lagi dan kemudian dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan yang Islami. Itu Abul As dan Zainab. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utbah anak dari Abu Lahab, yang saat itu model Arab atau bahkan hingga saat ini itu kalau mereka menikah itu banyak tidak semua tapi banyak di kalangan orang Arab yang kemudian disahkan menurut agama, artinya akad nikah syar'i di rumah atau di keluarga, yang kemudian walimahnya entah berapa tahun berikutnya tapi juga nggak serumah. Itu hal yang biasa sampai saat ini masih ada. Salah satu dari guru kami saat itu pernah kami ngobrol, kemudian bertanya, kalian proses kalau nikah berapa lama? Ya kami biasa cepet-cepet, ada yang seminggu beres, kenalan seminggu udah deal, paling tinggal nentuin tanggal, sebulan lagi udah langsung sudah walimah. Kata guru kami, salah satu guru kami, cepet banget, saya aja termasuk cepet dibandingkan teman-teman saya. Itu berapa lama sih? Saya 1 tahun. Nah kalau istilah kita tunangan itu kan, istilah kita tunangan kita tuh sebenarnya adalah menghalalkan hal menuju perzinaan. Itu kalau yang terjadi di kita, karena tunangan itu hanya tukar cincin tapi tidak ada akad sama sekali, tidak ada penghalalan sama sekali. Justru menghalalkan di mata manusia, tetapi sejatinya merupakan bab dosa dan dosa. Itu yang terjadi di kita. Nah, kalau di zaman dahulu atau bahkan di sebagian Arab saat ini pun itu mereka biasa diakad sekalian, bahkan mungkin anaknya masih sekolah, masih kuliah. Sudah secara keluarga diakad bahwa itu adalah istrimu, itu suamimu, tapi sudah hidup seperti biasa. Gitu. Seperti biasa. Dianggap sebagai kita, oh kui calon, itu enggak, ya kayak suamimu ning kosek. Nanti mau nikahnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi misalkan, seperti itu. Tapi secara halalan atau secara sah itu telah sah menjadi istrinya. Nah itu hal biasa di kalangan Arab, dan tentunya kalau kita misalkan kok ada seorang bapak ibu di antara kita punya anak sing sudah pengen nikah atau pacaran terus, wis ini tak akadke ning kowe kono arep pacaran luweh ramang saumah, seperti itu ibaratnya gitu. Tidak ada khawatiran dosa sama sekali, justru pahala, selain gitu. Itu. Kalau engkau siap untuk rumah, ya kowe siap keluar dari rumah ini, siap dengan kehidupan pribadi. Tetapi aku mengiso ngalalke kowe, menghalalkan tok sehingga kowe dolan rono rene, aku ora oleh kiriman dosa. Nah, itu diantara mungkin. Nah, saat itu Utbah
Utaibah, dua anak dari Abu Lahab itu menikah dengan dua putri Rasulullah, tapi disebutkan dalam sejarah bahwa mereka belum serumah. Jadi kalau kita bilang, oh ini istrinya, itu bayangan kita sebagai orang Indonesia, istri, ini suami, itu mesti saumah. Seperti itu. Di Arab tidak demikian. Kita ingat juga pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya wis diakad-akad itu aja. Tapi kapan satu rumahnya? 3 tahun lebih setelahnya. Itu hal yang terjadi semacam itu. Kapan kira-kira siap? Ya sudah baru diresmikan, diwalimahkan. Diwalimahkannya nanti setelah memang sepakat siap untuk membangun rumah, maksudnya membangun benar-benar satu rumah bersama. Nah, Ruqayyah nikah dengan Utbah yang kemudian diceraikan dan akhirnya menikah dengan Utsman radhiyallahu anhu. Lahir darinya Abdullah saat di Habasyah dan meninggal pula saat kecil. Kemudian kembali ke Makkah, setelah itu hijrah ke Madinah dan meninggal. Menikahlah Utsman dengan Ummu Kulthum. Dengan Ummu Kulthum ternyata tidak lama setelah itu, hanya sekitar beberapa bulan dari pernikahannya Ummu Kulthum meninggal. Sehingga Utsman punya putra-putra yang lain dari istri yang berikutnya. Ada Aban, ada siapa lagi itu dari istri yang setelahnya. Nah, dari Zainab ini yang kemarin kami kurang menyebutkannya. Ya, Zainab yang putri keempat Rasulullah SAW, ada pertama ada Hasan. Hasan pun juga Hasan antara pertama, kemudian Husain, kemudian yang ketiga Muhsin atau ada sebagian membacanya Muhassin, tapi meninggal waktu kecil. Kemudian yang keempat itu adalah Zainab. Jadi dikasih nama Zainab, itu nama budinya yang sudah meninggal. Jadi Fatimah memberikan nama kepada putrinya itu sama namanya dengan nama budinya. Ini kok namanya podo-podo gitu ya. Ini Zainab sing ngendine iki Zainab putri Fatimah. Namanya sama dengan nama budinya. Sudah meninggal budinya. Juga yang kelima putri dari Fatimah diberi nama Ummi Kulthum, juga nama budinya yang sudah meninggal pula. Jadi kok kalau kita bisa iki gimana manggilnya ana punaan karo budine padha? Enggak ada yang dipanggil bareng karena budinya sudah meninggal. Berapa banyak dari kita kadang-kadang ketika ibunya sudah meninggal, lahir anak perempuan sudah tak kasih nama Mbai gitu. Dikasih nama mbahnya, diberikan kepada anaknya. Hal yang biasa di antara kita, kemudian karena terkenang dengan demikian. Bahkan nama Fatimah radhiyallahu anha sendiri itu sama dengan beberapa nama. Fatimah putri Rasulullah itu punya kesamaan nama. Pertama, mbahnya Rasulullah SAW, mbah putrinya dari jalur ayah, itu namanya Fatimah binti Asad Rasulullah. Kemudian istrinya Abu Thalib. Jadi ibu Abu Thalib kan mengasuhnya, paman ini mengasuhnya. Nah, istrinya Abu Thalib itu juga Fatimah. Jadi mbahnya sendiri Fatimah, kemudian budinya yang merawat beliau ke saat kecil juga Fatimah, dan itu kedua-duanya merawat Rasulullah. Kita hanya mengenal Rasulullah setelah ibunya meninggal di usia 4 tahun. Rasulullah diasuh oleh mbahnya 2 tahun. Kira-kira Mbah Kakung itu bisa ngerawat seperti apa? Kira-kira yang rawat beneran kalau anak usia 5-6 tahun, 5 dan 6 tahun, 2 tahun, kira-kira yang rawat beneran itu Mbah Kakung atau Mbah Putri? Mbah Putri kemungkinan. Kalau dia sudah usianya 15 tahun, oh dia ikut Mbah Kakung, oh itu bisa jadi benar-benar Mbah Kakung yang ngerawat. Dalam artian apa? Pembiayaan, soal baju, soal apa, urusanmu dewi. Mungkin. Tapi kalau anak usia 5 dan 6 tahun, kira-kira yang rawat mestinya Mbah Putri. Cuman kita tidak tersebutkan. Kita hanya menyebutkan dalam, atau seringkali hafal dalam sejarah kita bahwa Nabi lahir kemudian 4 tahun diasuh oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Kemudian pulang ke
Makkah hanya baru 2 tahun, ternyata sama ibunya meninggal. Saat sama ibunya itu ibunya juga bareng dengan mbahnya. Gitu. Dilanjutkan oleh mbahnya. Lah mbahnya itu mosok ya mbah kakung tok. Ada mbah putri, kan? Di situ ada Fatimah. Setelah mbah kakungnya 2 tahun tok merawat, berarti sampai usia 8, itu mbah kakungnya meninggal, kemudian diasuh oleh Abu Thalib sampai dewasa. Bahkan ibaratnya kemudian sampai Rasulullah menikah pun itu menjadi bagian dari keluarga Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini kira-kira mosok ya dhewean Abu Thalib tok. Kita hanya kenal Abu Thalib kan, istrinya. Nah, nama istrinya juga Fatimah. Fatimah juga. Jadi Rasulullah itu di sekelilingnya ada beberapa Fatimah. Sampai kemudian ketika memberikan ada putri, salah satu putrinya pun diberikan nama Fatimah. Ibaratnya ingat dengan sekian jasanya mbah dan atau yang ngasuh beliau saat beliau masih kecil, saat beliau bersama dengan keluarga Abu Thalib. Itu salah satu ibu atau perempuan yang berjasa di antaranya secara pengasuhan, itu juga bernama Fatimah. Nah, Fatimah pun juga akhirnya ketika dewasa pun juga memberikan nama anak perempuannya beberapa nama orang-orang yang sudah tidak ada di masanya. Di antara nama budinya yaitu Zainab dan Ummu Kulthum. Nah, ini keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita ketahui bahwa ada putra-putrinya. Terus nanti pas akhir masa beliau sebelum wafat di tahun ke-9 Hijriah lahir, atau tahun ke-8 Hijriah lahir satu putra lagi yaitu Ibrahim, tapi ternyata hanya sekitar 19 bulan meninggal. Itu di tahun ke-9 Hijriah. 7 putra-putri Rasulullah SAW, 3 putra meninggal semua. Kemudian putrinya sampai akhir hayatnya dari 4 putrinya meninggal 3, tinggal 1 Fatimah. Dan cucu-cucunya tinggal beberapa orang. Dari 8 cucu. Dari 8 cucu. 8 cucu itu siapa? Tadi kita ulang. Pertama yang putra dulu. Yang putra itu Ali bin Abil As, putra dari Zainab. Kemudian yang putra ya, ada Abdullah, putra dari Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Kemudian ada Muhassin, ada Hasan, ada Husain, ada Muhassin. Jadi ada 5. Itu cucu putra Rasulullah yang kemudian 3 meninggal. Yang ada tinggal Hasan dan Husain. Sementara cucu putrinya ada 3. Yaitu ada Umamah bintu Abil As dan Zainab yang putri barebnya Rasulullah. Kemudian ada Zainab putri dari Ali dan Fatimah, dan ada Ummu Kulthum putri dari Ali dan Fatimah pula. Nah, ini adalah termasuk dari Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Ahlul Bait itu siapa? Karena keluarga Bait ada spesial. Di masa Rasulullah sendiri itu Ahlul Bait itu selain dari keluarga inti Rasulullah juga seringkali dimasukkan di dalamnya adalah keluarga Abu Thalib, keluarga Abdul Muthalib atau keluarga Abu Thalib. Jadi termasuk diantaranya adalah Abbas. Dari keluarga Abdul Muthalib ini ada Abbas, ada Ja'far, ada beberapa nama saudara-saudaranya Ali. Itu termasuk dari Ahlul Bait. Saat itu sebagian menganggapnya atau memasukkannya dalam lingkaran Ahlul Bait saat masa sahabat. Nah, saat ini lebih dikenal Ahlul Bait kemudian dari jalurnya Hasan dan Husain saja. Kenapa? Karena memang kalau yang putri-putri, yaitu yang cucu putrinya yaitu Umamah, Zainab dan juga Ummu Kulthum, itu sudah berhenti pada diri mereka. Tidak, kemuliaan nasab berhenti pada mereka. Sementara kalau kemuliaan nasab Hasan dan Husain itu masih berlanjut karena mereka adalah laki-laki. Binnya bin Hasan bin Ali, binnya bin Husain bin Ali. Sementara yang menikah dengan
Ummi Kulthum misalkan, binnya siapa? Bin Umar, karena Ummi Kulthum menikah dengan Umar. Itu hal yang berbeda seperti itu. Maka Ahlul Bait itu apakah hanya seperti gimana orang-orang Syiah mengatakan Ahlul Bait itu ya yang Hasan Husain saja? Ya tidak hanya itu. Namanya Ahlul Bait itu keluarga. Sebutkan coba setiap kita ketika menyebutkan, coba keluargamu siapa aja yang ada di keluarga? Ya, yang pertama ya istri disebutkan. Maka dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu diantaranya terkait dengan Ahlul Baitin Nabi, yang maksudnya adalah istri-istri Rasulullah. Ayat tentang hijab kemudian turun, yang disebutkan Ahlul Bait bahwa sejatinya turunnya ayat hijab itu demi atau agar manfaatnya agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan keadaan Ahlul Bait. Mensucikan Ahlul Bait sini, ayat ini terkait turunnya untuk istri-istri Rasulullah SAW terkait dengan ayat hijab, di mana hijab, kerudung, kemudian himar, atau bahkan di kalangan para istri Rasulullah wajib pakai niqab. Itu sejatinya syariat ini meskipun berat gitu, sejatinya Allah karena menginginkan kebaikan dan juga bersihnya kalian keluarga Nabi SAW. Tapi ayat ini kemudian digeser, istri Rasulullah nggak masuk, yang masuk hanya Ali radhiyallahu anhu, Fatimah dan anak-anaknya. Nah, ini kacau. Dalam Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah semuanya dihormati, semuanya dikasih dan semuanya disayangi, semua dicintai. Tidak membedakan antara istri Rasulullah semuanya dan juga keluarga Fatimah, tidak dibedakan. Semuanya adalah Ahlul Bait. Semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan semuanya menjadi titipan dari Rasulullah kepada umat ini yang telah tertunaikan. Alhamdulillah bahwa para istri Rasulullah kemudian dirawat, misalnya dijaga oleh para sahabat setelahnya. Itu semuanya telah, alhamdulillah, telah tertunaikan. Baru kemudian Ahlul Bait yang masih ada adalah keturunan dari Hasan dan Husain yang terus menerus. Jalur nasab itu ada, jalur nasab itu tertulis. Jalur nasab ada dan jalur nasab itu tertulis, sehingga sampai saat ini sekian banyaknya. Andaikan ada seorang syarif dan syarifah, syarif atau syarifah istilahnya dalam istilah dalam keilmuan Islam, mereka nasab mereka dikenal dengan syarif dan syarifah, yaitu keturunan dari Hasan dan Husain. Andaikan seorang syarif, seorang laki-laki yang punya garis nasab dengan Hasan ataupun Husain, kemudian menikah dengan orang Jawa, perempuan Jawa, perempuan Sunda, perempuan Bangladesh, perempuan manapun lah. Terus anaknya kok ternyata mirip orang Jawa, sing hiji mirip orang Sunda, sing hiji mirip orang India. Loh iki mosok habaib, mosok syarif keturunan Nabi kok wajah Jawa men. Tidak berbicara masalah wajah. Kita tidak berbicara masalah kulit, tidak. Tapi masalah nasab. Karena nasabnya adalah ke laki-laki. Nasabnya adalah laki-laki. Mereka silakan mau menikah dengan siapapun, silakan. Tidak ada syarat bahwa perempuannya harus orang Arab, harus orang yang syarifah, tidak ada. Tetapi kalau seorang syarifah, seorang habibah, ya, syarifah, seorang yang perempuan yang berdarah keturunan yang dari Rasulullah SAW kemudian menikah dengan laki-laki non syarif, maka terputus. Kemuliaan nasab itu ada dalam dirinya, tetapi tidak tersalurkan atau tidak terwariskan kepada anaknya. Itu kalau perempuan semacam itu. Maka begitu pula dengan Umamah, begitu pula dengan Zainab, begitu pula dengan Ummi Kulthum, cucu-cucu Rasulullah SAW. Mereka kemuliaan ada dalam diri mereka, tetapi ketika anak mereka lahir kok bukan dari seorang ayah yang dari keturunan Ahlul Bait, maka tidak menjadi Ahlul Bait. Hanya mereka saja dan tidak di bawahnya. Seperti itu. Dan maka sampai saat ini kemudian seseorang yang ngomong dengan seenaknya, misalkan dengan
Habib Rizik Syihab misalkan. Orang nggak senang kemudian wah aku mesti Habib palsu misalkan. Habib kok kayak ngono misalkan, ada yang nggak senang kemudian seperti itu. Ataupun dengan pihak yang lain. Dengan Habib yang lain kok ternyata Anda tidak setuju. Kemudian wah mosok ngono Habib, mosok kayak ngono keturunan Nabi ora pantas misalkan seperti itu. Ketidakpantas atau tidak pantas itu ukuran nisbi, ukuran yang tidak pasti. Sementara nasab itu pasti dan terukur, jelas ada jalurnya. Jelas ada jalurnya. Maka tidak harus dijaga lisan kita. Dan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan titipan Rasulullah SAW terhadap keluarga ini sangat banyak sekali. Gitu. Di antaranya misalkan taraktu fikum amrain. Aku telah meninggalkan di dalam diri kalian wahai umat ini dua hal. Dalam hadis yang mungkin lebih sering kita dengar itu kitab Allah wa sunnat nabiyyih. Kitab Allah itu Al-Qur'an dan sunnah nabinya, itu yang paling mungkin sering kita dengar. Tapi ada pula di hadis yang lain kitab Allah wa itrati. Itrah itu artinya apa? Ahla baiti. Kitab Allah itu Al-Qur'an dan ahlul baitku. Titipan Allah, titipan Rasulullah kepada kita. Loh, terus sunnahnya ndi kalau itrati? Kalau disebutkan kitab Allah wa itrati, maka sunnah sudah masuk dalam kitab. Karena dalam Al-Qur'an sudah disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasulullah ambil, yang beliau larang maka tinggalkan. Artinya sudah masuk hadis itu dalam kitab Allah. Wa itrati itu artinya ahla baiti. Maka sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana diriwayatkan nasihat Abu Bakar As-Siddiq ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahwa ketahuilah bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah dengan bagaimana cinta kalian kepada keluarganya. Itu sampai seperti itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau menyampaikan, untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga Rasulullah lebih aku cintai, lebih aku dahulukan daripada menyambung silaturahmi dengan keluargaku sendiri. Itu Abu Bakar Siddiq, orang terbaik dari umat ini, sampai seperti itu. Umar radhiyallahu anhu ketika suatu saat ada cucu Rasulullah, ada anaknya dia. Beliau ada uang lah, ibaratnya itu uang atau bingkisan malam saat itu yang diberikan. Ternyata yang diberikan kepada anaknya hanya seberapa, yang diberikan untuk cucu Rasulullah lebih besar. Sampai ya Allah, ya wahai bapak, kok kamu berikan? Lah engkau kok cuman anaknya Umar, kalau beliau ini ya cucunya Rasulullah. Mereka adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sementara cinta Rasulullah kepadamu dan kepada mereka lebih besar kepada mereka, maka aku berikan kepada mereka lebih besar. Sampai seperti itu. Umar radhiyallahu anhu saat melihat Abbas bin Abi Thalib, paman Rasulullah, yang saat itu lingkaran keluarga Abu Thalib, termasuk saat Rasulullah masih hidup, termasuk dari lingkaran Al-Bait. Apalagi Rasulullah benar-benar pernah tinggal bareng. Kemudian ketika masuk Islam, Umar berkata kepada, wahai Abbas, sungguh keislamanmu saat ini itu lebih aku cintai daripada aku mengandaikan bapakku sendiri masuk Islam. Sampai seperti itu. Itu Umar. Engkau masuk Islam itu lebih aku cintai daripada bapakku masuk Islam. Loh kenapa? Karena Rasulullah lebih mencintaimu daripada mencintai bapakku. Seperti itu. Harapan Rasulullah itu sangat berharap engkau masuk Islam itu jelas ada. Sementara bapakku wallah alam kayak apa. Maka sampai kemudian rasa cintanya itu dalam diri Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam diri Umar itu benar-benar mengarahkan cintanya apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lebih beliau cintai, maka itu pula yang lebih aku cintai daripada perkara diriku sendiri. Sebagaimana cinta Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah itu lebih besar daripada cinta Umar kepada dirinya sendiri. Itu perkara bahwa ada mahabbah, ada tuntutan dalam Islam ini bahwa kita harus mencintai ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dasar syariatnya. Ada dasar
syariatnya. Maka kalau dicari dalam sekian banyaknya sejarah-sejarah Islam, bagaimana para khalifah kemudian memuliakan mereka Ahlul Bait, kemudian memberikan hadiah yang besar dalam Baitul Mal, kemudian disisihkan ini khusus untuk hadiah pada Ahlul Bait, itu diberikan sampai seperti itu. Ada ikram tersendiri dari umat ini, dan itulah darah birunya dalam Islam. Sebagaimana kok bisa, Islam kan tidak membedakan antara Arab dan non Arab. Ya, la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bitaqwallah atau illa bil iman. Bahwa kemuliaan itu hanya ada dalam ketakwaan. Kemuliaan itu dalam ketakwaan, iya. Kemuliaan dalam sisi Allah itu kemuliaan adalah ketakwaan. Orang itu tidak bisa memilih Anda lahir dari keluarga siapa, itu nggak bisa. Seorang itu telah Allah pilih untuk lahir dari jalur keluarga Nabi, itu juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat Asy-Syura, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah." Katakan wahai Nabi, aku tidak meminta kepada kalian umat ini atas apa yang telah aku sampaikan itu ajra, upah. Rasulullah nggak pernah minta upah. Beliau berdakwah kudu di amplopi, kudu dikasih parcel, nggak ada cerita. Rasulullah nggak pernah meminta, nggak pernah sama sekali Rasulullah meminta. Justru para sahabat yang berduyun-duyun bagaimana sebisa mungkin untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak meminta sama sekali. Bahkan didikte oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Aku tidak pernah meminta. Katakan wahai Nabi, enggak minta sedikit pun dari jerih payah beliau dengan dakwah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali hanyalah kasih sayang dalam kurba, dalam kekerabatan. Tafsir yang besar dalam ayat ini adalah terkait dengan kita persaudaraan sesama Islam. Bahwa Rasulullah SAW telah mempersaudarakan semua kabilah di Arab. Itu tafsiran di antara Ibnu Abbas menafsirkan demikian. Tapi ada seorang salaf yang kemudian melihat ayat ini, illal mawaddata fil qurba, ini termasuk isyarat di dalamnya adalah bahwa kita memberikan mawaddah, memberikan kasih sayang fil qurba, yaitu di keluarga atau di anak keturunan Rasulullah SAW. Artinya ayat ini memberikan sedikit isyarat di antaranya bahwa Rasulullah itu menitipkan kepada kita keluarganya, menitipkan kepada umat ini ahla baitih. Itu ada hal demikian. Maka dalam Islam ada perkara terkait dengan ahlul bait yang berbeda dengan umumnya kita. Ada yang berbeda. Maka tetap darah biru itu ada dalam Islam, ada, yaitu darah birunya keluarga Nabi SAW yang saat ini itu keluarga itu kemudian nyambung kepada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kepada Hasan dan Husain itu bersambung kepada mereka. Nah, apa beberapa hal yang spesial atau yang dibahas dalam Islam? Di antaranya pertama adalah yang sudah saya sebutkan, al-mawaddah, yaitu kecintaan. Kecintaan bahwa kita mencintai ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang saat ini, bahkan nanti sampai yang di atas dalam sejarah. Karena dalam sejarah Islam terkait dengan ahlul bait ini ada beberapa sekte yang tidak di tengah posisinya. Yaitu ada Syiah yang sangat mengagungkan ahlul bait dan berlebihan. Berlebihannya apa? Sampai kemudian membenci para sahabat untuk menaikkan ahlul bait. Berlebihannya sampai penemenan. Jadi jangan sampai kemudian salah. Oh, kalau ini berarti mencintai ahlul bait, berarti siapapun yang berceramah untuk mengajak pada hubbu ahlul bait berarti pasti benar, juga enggak. Syiah masuknya di umat Islam juga lewat pintu ini, lewat pintu cinta ahlul bait.
Tapi saat mencintai Ahlul Bait kemudian memunculkan sekian banyak riwayat orang-orang yang membenci Ahlul Bait ataupun yang diada-adakan dan akhirnya mengkafirkan semua sahabat. Sehingga hanya berkata pasca Rasulullah wafat itu semua kafir, semuanya murtad kecuali 7 orang, kecuali sekian orang. Dan yang disebutkan hanya orang-orang Ahlul Bait. Bahwa Quran sekarang yang ada ini Quran nggak benar, itu hanya sepertiga. Sementara Quran yang benar itu ada dalam Ahlul Bait. Di mana? Nggak ada. Itu berlebihannya orang Syiah. Mencintai tapi kemudian buta, cinta buta, sampai kemudian mengagungkannya berlebihan dan menyingkirkan semua yang ada di sekitarnya. Bahwa Rasulullah itu memberikan pelajaran hanya kepada Ahlul Bait, tidak memberikan kepada yang lainnya. Ya salah. Para sahabat Nabi itu lebih banyak justru bukan dari kalangan Ahlul Bait. Ya Ahlul Bait ya Rasulullah saat masih hidup ya sedikit. Sementara sahabat yang lain yang ratusan ribu itu semuanya non Ahlul Bait. Dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Abu Bakar As-Siddiq bukan pula. Umar bukan pula Ahlul Bait. Dan itu adalah orang-orang terbaiknya dari umat ini. Ini pertama bahwa mawaddah, bahwa kita kecintaan, jangan sampai kemudian kecintaan kepada Ahlul Bait seperti orang Syiah yang berlebihan sampai kemudian menjelekkan para sahabat yang lain. Tidak. Dalam kedudukan Islam ketakwaan sama, tapi mawaddah karena ada berlebih. Ada lebih, yaitu karena mereka adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang kedua an-nasibiyah. Nasibi itu orang yang benci sama Ahlul Bait. Kebalikan. Jadi ngelek-ngelek terus. Ngelek-ngelek si hiji senang kenemenen sampai menjelekkan yang lain, sementara yang ini mengagungkan yang lain, kemudian menjelek-jelekkan Ahlul Bait. Maka yang Syiah ketika melihat orang yang enggak senang dengan mereka, oh itu pasti nasibi. Yang ini kemudian mencerca yang lain. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah. Tetap memberikan mawaddah, tetapi juga secara fikih, bagaimanapun secara melihat kebenaran bukan pada seseorang, tapi kebenaran berada dalam dalil, berada dalam kuatnya hujjah yang ada. Maka kecintaan kita kepada Ahlul Bait bukan berarti cinta buta, berarti setiap kali siapapun para habaib, siapapun para syarif yang berkata mesti benar, tidak. Yang maksum itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksum itu artinya apa? Bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Artinya apa? Rasulullah itu sampai ketika memilih suatu hal antara ini boleh, tapi beda. Rasulullah kemudian memilih yang A misalkan. Ternyata Allah melihat bahwa pilihan yang lebih tepat B. Maka Allah benarkan, Allah koreksi. Contohnya ketika Abasa wa Tawalla, cerita tentang asbabun nuzulnya surat Abasa. Rasulullah sedang berdakwah kepada seorang Quraisy, orang kafir. Ini Rasulullah bisa berdialog, ini kesempatan nih. Kesempatan bahwa Rasulullah berdialog ini berharap bahwa orang ini masuk Islam. Ternyata saat berbicara ada Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Datang kepada beliau radhiyallahu anhu, kepada Rasulullah SAW, kemudian nggak ngerti kan Rasulullah sedang berbicara dengan siapa lagi, saya nggak ngerti karena beliau tidak melihat. Ya Rasulullah, alimni bima 'allamakallah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu, ilmu yang sebagian ilmu yang Allah turunkan kepadamu. Minta nasihat, kangen nasihat, sering gitu. Abdullah bin Umi Maktum itu datang kepada Rasulullah kangen nasihat. Tapi Rasulullah, aduh, lek iki iso diengko, kan mikir, coba. Andai kan kalau kita itu, oh, kalau ini nanti agak ditunda dikit masih bakalan tetap dengar nasihat, nggak akan lari. Sementara kalau ini kesempatannya saat ini, kalau ditinggal belum tentu kesempatan datang kedua kali. Rasulullah akhirnya agak cuek ke Abdullah bin Umi Maktum dan tetap melanjutkan ke orang kafir ini. Apakah ada kesalahan? Enggak ada. Itu hanya pilihan dakwah. Boleh ini, boleh ini. Jadi Rasulullah enggak salah. Meskipun ada teguran.
Tapi nggak salah. Jadi kalau ayat ini, oh berarti Rasul salah. Enggak, Rasul nggak salah. Beliau hanya milih, boleh A, boleh B. Mana yang terbaik, itu kondisi pribadi melihatnya. Bisa jadi kita dalam kondisi semacam itu akan sama. Coba misalkan kita ketemu dengan Pak Bupati, kita pengen pas dakwah, pas Pak Bupati kok misalkan nggak cocok dengan agenda dakwah kita bisa ketemu, kesempatan tiba-tiba pas di masjid, pas sama-sama sholat di masjid itu, kita sampaikan, tiba-tiba ada anak-anak murid kita, Ustadz, saya mau nanya tentang ini. Wah, mana duluan yang kita dahulukan? Murid kita atau Pak Bupati? Ya mesti kita akan mendahulukan Pak Bupati. Saya ini kesempatan kira kedua kalinya, sementara ini kok saya masalah. Nggak ada yang salah. Itu hanya pilihan, boleh ini, boleh ini. Tapi Rasulullah SWT ternyata melihat kedudukan Abdullah bin Umi Maktum itu spesial. Maka sebutkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguh wahai Nabi, engkau bermuka masam, engkau berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Engkau tetap menyampaikan dakwah kepada sini. Sementara bagi orang itu dakwahmu enggak berarti apa-apa. Sementara bagi ini orang ini engkau nasihatmu sangat berarti. Allah meluruskan. Allah menuntun kepada pilihan yang lebih tepat, bukan kepada salah kepada benar, enggak, tapi pada pilihan yang lebih tepat. Itu maksum. Jadi beberapa ayat semacam ini ada. Disebut dikenal dengan ayat idab, ayat-ayat teguran. Bukan berarti Rasulullah salah, bukan. Tetapi Rasulullah memilih suatu hal yang pilihan itu oleh Rasulullah lihat lebih tepat. Ternyata Allah melihat pilihan itu kurang tepat dan Allah memilihkan pilihan yang lain yang lebih maslahat. Dan Allah lah yang tahu maslahat mana yang lebih besar. Meskipun saat itu Rasulullah melihat kemaslahatannya lebih ada dalam sisi yang lain, tapi Allah meluruskan. Itu ada, itu maksum. Jadi maksumnya Rasulullah itu digiring atau dikawal oleh wahyu. Itulah diantaranya bentuk maksum. Setelah wahyu itu terputus, Rasulullah wafat, maka tidak ada orang maksum sama sekali. Begitu pula alu baitin Nabi SAW. Mereka kita cintai bukan berarti semua apapun yang disampaikan oleh seorang habaib, seorang syarif berarti benar 100%, tidak. Kita tetap mencintai mereka. Alu baitin Nabi SAW, kita mencintai mereka. Anda boleh setuju dengan Habib ini, Anda boleh setuju dengan Habib ini. Anda lebih setuju dengan cara dakwahnya Habib ini, Anda tidak setuju dengan Habib ini. Bukankah saat ini para habaib juga banyak metode dakwahnya? Banyak. Di Solo ada sekian habaib. Di Indonesia aja sama-sama nasional ada Habib Rizik Syihab, ada Habib Lutfi Pekalongan. Anda boleh setuju ke sini, boleh setuju ke sana, silakan. Itu hanya masing-masing cara pendekatan terhadap dakwah. Ada loh, kok dakwah lebih cocok ya pasti yang ini, sehingga ora pas. Itu terserah, monggo. Tetapi lisan kita jaga. Lisan kita jaga. Jangan sampai ketika kita belum ngerti sejatinya apa dibalik mereka yang mereka lakukan, apa dibalik pilihan-pilihan itu yang secara kasat mata bisa jadi Anda setuju kepada satu pihak, kurang setuju dengan pihak yang lain, itu silahkan. Tetapi jaga lisan kita. Jangan sampai kemudian kita mencerca, kita kemudian menghujat karena itu Habib kok ngene. Jangan seperti itu. Itu pilihan dakwah mereka, silahkan. I'malu. Kita bergerak pada apa yang kita bisa lakukan. Sementara hal-hal yang tidak kita nyampe, apa sih sebenarnya kok itu kok Habib kok gelem tuh tadi watim pres misalkan. Jadi tim penasihat presiden kok gelemen misalkan gitu, nggak setuju. Lah kalau nggak setuju, nggak mau, terus apa sih nasihati presiden? Siapa yang membuat perimbangan? Misalkan seperti itu. Jadi kita nggak tahu tentang bab-bab yang sifatnya sudah nasional, yang sudah sangat di lingkaran inti dari perputaran Indonesia. Ya sudah, kita bergerak pada apa yang kita bisa. Tapi tadi bahwa silahkan Anda setuju dengan ulama tertentu,
dengan tidak setuju dengan ulama yang lainnya, setuju dengan Habib ini, tidak setuju dengan Habib ini, tapi kepada mereka para habaib, jaga lisan kita. Boleh setuju, boleh tidak, tetapi tetap berikan bahwa kita menghormati mereka, sebagaimana Nabi SAW juga menyayangi para keluarganya, menyayangi anak keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka itu mendapatkan sholawat. Mereka mendapatkan sholawat. Bahkan sholat kita itu sah. Salah satu dari rukun sholat kita adalah membaca at-tahiyyat. Dalam tahiyat itu apa? Di dalamnya, termasuk di dalamnya ada sholawat. Kemudian para sahabat yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat? Kan? Bersolawat. Maka Rasulullah ngajari saat tahiyat itu. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad disebutkan. Salat kita sah itu harus bersolawat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasulullah. Jadi kalau Anda misalkan seorang kok benci dengan para habaib, misalkan ditinggal di sebuah tempat, ternyata pilihan dakwahnya nggak setuju dengan semua para habaib yang di sekitarnya. Kemudian aku mau sholawat gawe keluarga Nabi, aku geleme sholawat gawe Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad titik. Moh kalau wa ala ali Muhammad ya ora oleh. Sholawat tetap harus seperti itu. Rasulullah ngajarin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu di sholat seperti itu. Di luar sholat sebaiknya kita tetap Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, as-sayyid, an-nabi, habibina Muhammad, sebagai penghormatan. Gitu. Sebagai wujud bahwa kita menghormati nabi kita, maka di luar sholat kita sebutkan Allah sayyid dan nabi, sayyidina Muhammad. Wong kita nyebut nama aja enggak pantas kok nyebut nama orang. Kita kalau nyebut nama misalkan tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, kemudian nyebut dengan nama aja, gitu. Ada Pak Yai Fulan, gitu. Kita nyebutkan langsung namanya. Ada Pak Bupati misalkan, kemudian kita nyebut, Pak siapa? Pak Yuli, misalkan lah namanya, pantas nggak? Orang kadang kalau sama-sama kita menghormati fulan ini, sama-sama kita menghormati. Beda dengan tokoh yang kita kontroversial, ada yang menghormati atau enggak lah, mungkin nyebut namanya ada yang seneng, wah kayak sebut nama tok ora seneng. Tapi kalau sama-sama kita hormati, kok kita sebut dengan nama saja, iki mesti wong ra sopan nih, gitu. Saya sebagai muridnya Ustaz Syihab, saya murid beliau. Kemudian tiba-tiba dalam majelis ini saya menyebutkan nama beliau tanpa ustadz, tanpa ada Pak Yai. Orang lihatnya bukan kejelekan Ustaz Syihabnya, tapi justru iki berarti cah murid ora jelas sih. Murid karo gurune jangkar, jenenge langsung sebut. Ora ana Pak Yai, ora ana Pak Ustadz. Apa sopan? Enggak sopan kan? Lah kalau kepada guru sendiri aja enggak sopan, gimana dengan Nabi? Kira-kira sopan ora? Kalau kemudian kita nyebut bahwa Nabi kita tanpa penghormatan, ya ora sopan, ya pantes kalau enggak sopan. Tapi kalau sholat gimana? Kalau sholat Rasulullah ngajarin memang demikian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya wis, silakan. Ada yang tetap dalam sholat tetap sayyidina, ya monggo. Itu sebagian tetap memperbolehkan. Sebagian ya bagaimana Rasulullah ngajari, ya wis titik di situ, ya monggo. Itu pilihan masing-masing dengan hujah masing-masing. Tapi di luar sholat sudah semestinya kita memanggil beliau tidak sebagaimana panggilan pada umumnya. Rasulullah sebagaimana kita juga memanggil guru kita, memanggil bapak kita aja nggak pantas. Bapak kita Pak Jono misalkan, terus memberitakan, oh Jono wis mulih, pantas? Ora pantas, aku bapaknya Dewi ora pantas kok. Lah Rasulullah itu orang yang lebih berjasa kepada kita, mosok pantas kita manggil. Nah, itu yang kedua itu selawat. Yang ketiga terkait dengan zakat dan sedekah, bahwa keluarga Nabi Ahlul Bait tidak boleh makan zakat dan tidak boleh makan sedekah. Kalau kita boleh, kalau mereka tidak boleh. Maka Salman Al Farisi pernah berbagi kurma
ya Rasulullah ini sodakoh dariku. Ya Rasulullah terima. Yang makan sahabat, Rasulullah nggak makan. Ini hadiah, beliau ikut makan. Gitu. Itu bukan hanya bagi Rasulullah, bukan. Bagi ahlu baitin Nabi. Para habaib nggak boleh makan zakat. Kalau mereka bukti nerima nggak masalah, tapi mesti dikabagikan ke yang lain. Nggak bakal mereka makan. Rasulullah pernah gendong bayi, ya bukan gendong. Ada Hasan atau Husain yang main di rumahnya, makan kurma. Jelas itu kurma. Satu buah kurma. Beliau makan sama anak kecil nih. Rasulullah lihat, langsung diambil, tangannya dimasukkan sampai muntah. Para sahabatnya, Rasulullah itu anak kecil, itu kurma. Kenapa? Aku khawatir kalau yang dimakan oleh cucuku ini, anakku ini, kurma jatuh dari saat aku membagikan zakat atau sedekah. Jadi sampai kayak gitu. Karena khawatir kalau yang dimakan adalah kurma zakat atau kurma sedekah yang pas kebetulan Rasulullah bagi ono sing tiba di sekitarnya. Itu haram tuh. Maka kalau mau berbagi atau mau pengen memberikan kepada sowan, misalkan Habib siapa gitu ya, hadiah gitu, jangan niki sedekah saking kula ora Pak. Oh ya Pak, yo nonton tapi terus bakal dipinggirkan, enggak bakal diterima gitu. Kenapa? Sedekah itu, zakat itu umumnya dari atas ke bawah. Kalau ada seorang murid, Pak Guru niki sedekah kula ya lalu Bos. Pak Guru niki hadiah, oh terima. Pantas kan? Iya, seperti itu pula. Gitu. Nah, yang keempat terkait dengan tadi apa tadi? Yang zakat sedekah, yang keempat kemuliaan nasab yang sudah saya sebutkan. Bahwa mereka punya kemuliaan nasab. Maka dari kemuliaan nasab ini pantas-pantas saja meskipun bukan sebuah hukum pasti bahwa seorang syarifah, seorang berdarah biru atau berdarah seorang perempuan yang punya jalur keturunan dari mereka anak seorang habib, ya, itu syarifah. Kok kemudian nggak boleh nikah dengan non syarif? Itu nggak ada dalilnya, nggak ada pelarangan, boleh saja, tetap boleh. Tetapi andaikan seorang ayah kok kemudian kowe nduk, misalkan seorang habib bilang kata ke anaknya, nduk kowe kudu nikahnya karo syarif, karo habib sopo, itu ya wajar-wajar saja. Artinya oleh luas meskipun bukan hukum haram untuk menikah dengan yang lain, tidak. Tapi boleh-boleh saja. Gitu. Ada di tetangga kami itu seorang syarifah dari keluarga Al-Atas. Beliau kakak dari Habib Muhsin Al-Atas, sekjen FPI pusat saat ini. Itu kebetulan dulunya waktu kecil tinggalnya di dekat rumah kami. Kakaknya seorang syarifah. Tetapi dilamar oleh gurunya saat ngaji mau, dan orang Jawa. Ya sudah, beliau syarifah tapi anak-anaknya bukan syarif, bukan syarifah. Itu. Jadi contoh seperti itu. Boleh saja. Tapi kemuliaan itu akhirnya hanya dalam dirinya, tidak bisa di dalam bawahnya. Maka jika kemudian kok ada yang melarang, ya larangan itu bukan larangan syar'i, tetapi wajar-wajar aja sebagai sebuah larangan keluarga. Seorang bapaknya yang punya darah syarif, kemudian anaknya ya pinginnya sak putu-putune kabeh yang duwe, tetap itu hal yang wajar-wajar saja. Semacam itu meskipun secara hukum bukan sebuah larangan. Dan yang terakhir adalah bab ghanimah, yaitu tentang perampasan perang yang mereka punya bagian tersendiri untuk alul bait. Ghanimah, harta rampasan perang itu sebelum dibagi harus diambil 1/5. Dari 1/5 ini kemudian 1/5-nya lagi, 1/5 dari 1/5 itu adalah haknya ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam ada sendiri. Sementara dari keluarga Pak Jono, keluarga Pak Jaya Dipuro atau siapa, nggak ada jatahnya untuk 1/5 dari harta rampasan perang, nggak ada gitu. Atau bahkan dari dari keluarga siapapun dari keluarga kita tidak ada, kecuali kalau dia ikut andil dalam perang, atau keluarga miskin, atau keluarga fakir, atau keluarga Ibnu Sabil, maka mungkin boleh diterima. Itu. Jadi Ahlul Baitin Nabi SAW spesial dalam Islam. Ada hal spesial dalam diri mereka, ada. Tapi ingat bahwa kespesialan ini bukan berarti setiap
atau melegalkan setiap perbuatan mereka berarti benar, tidak pula. Tapi penghormatan kepada mereka, cinta kita kepada mereka, dan dalam syariat ada beberapa hal yang spesial untuk mereka itu ada dan harus diakui. Maka sebuah kemuliaan ketika ada seorang habib, ada seorang ulama alim, tapi juga dia merupakan seorang dari habib. Itu sebuah kemuliaan yang besar. Maka biasanya umumnya keturunan Nabi ini dikenal dengan syarif atau syarifah, baru para alimnya di antara mereka itu sebagian kemudian menyebutkan tambahan menjadi habib. Jadi habib itu biasanya kalau saat ini sudah mulai bergeser lagi, setiap anak-anak keturunan dari syarif kemudian habib iki, semua disebut habib semua. Karena kita sudah terlanjur lebih kenalnya dengan habib. Padahal aslinya awalnya syarif dan syarifah dulu. Kenalnya itu dengan syarif dan syarifah, baru para ulamanya dikenal dengan habib. Seperti itu. Itu dahulunya semacam itu, tapi saat ini habib ini punya anak ini meskipun kecil, itu habib ini langsung dikenal dengan habib. Saat ini sudah mulai ada pergeseran istilah, sedikit pergeseran, meskipun itu hanya istilah yang tidak ada permasalahan apapun. Tetapi hakikat itu menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai atau kita jaga lisan kita, mengingat saat ini di Indonesia juga sedang ramai masalah ini. Bagaimanapun isu sentral tentang Habib Rizik Syihab itu pun juga pasti akan ada benturan-benturan para habaib yang lain yang mungkin secara pemikiran berbeda atau secara jalan dakwah berbeda. Kemudian baik sebenarnya antara mereka tidak ada permusuhan, tapi kemudian media membuat seakan-akan permusuhan itu ada. Saya yakin bahwa mereka akan saling menghormati. Mereka pun paham tentang hak dan juga kehormatan yang mereka emban sebagai keluarga Ahlul Bait. Saya sangat yakin itu mereka sama-sama pahami. Meskipun berbeda manhaj dakwahnya, saya yakin mereka akan menjaga lisan antar mereka. Cuman media itu akan membuat di mana kita sebagai penikmat media itu akan mencerca satu dan menyanjung satu yang lainnya. Maka jaga lisan kita, jaga komentar kita baik tulisan maupun lisan agar tidak keluar dari jalur syariat, agar kita tetap menghormati mereka, ada kecintaan dalam diri mereka karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun soal setuju dan tidak dengan metode dakwah, dengan pilihan politik, pilihan hal yang terkait dengan keduniaan, itu ya Allah, yaitu urusan dia. Aku lebih setuju dengan fulan. Yes, itu monggo, itu pilihan beliau, sementara aku lebih setuju pada pilihan ulama ini yang juga diantaranya ada Habib ini, itu adalah pilihanku. Itu seperti itu tanpa adanya komentar-komentar yang miring terhadap mereka, sehingga kita lebih selamat, hati kita lebih selamat, dan juga lisan kita selamat dari hal-hal yang bisa menggelincirkan kita kepada dosa yang tanpa kita sadari. Demikian kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.